sekarang kami udah berada di Meriam Puntong. Di sini kami akan menanyakan sejarahnya Meriam Puntong dengan orang-orang dengan narasumber yang ada di dalam. Langsung saja kita masukin ya, guys. Permisi Bu, kami dari SMA Negeri 20 Medan ada tugas ingin mempertanyakan tentang sejarah Meriam Puntong. Ya. Perkenalkan, nama saya Melisa Lumentobing. Saya Tadi Rizky Rahab. Saya Incelita Hutagal. Saya Siti Padilla. Saya Arbi. Saya Glenn. Di sini kami akan nanya sama Ibu tentang Meriam Puntong, tentang sejarahnya. Ibu bisa jelaskan tentang sejarah Meriam Puntong? Ya. Jadi adik-adik, inilah yang dinamakan Meriam Puntong itu. Seperti kita lihat, ujung meriam ini kan patah. Tentu adik-adik tahu meriam ini senjata perang, puntung itu patah. Tugel kalau kata orang Jawa. Nah, puntung kalau kata orang Melayu. Nah, jadi cerita Meriam Puntong ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Kerajaan mereka ini lebih awal, namanya Kerajaan Haru Baru, letaknya di Delhi Tua. Pada waktu itu Delhi belum ada ya. Haru Baru di Delhi Tua terjadinya pada tahun 1612, berarti 4 abad lebih. Jadi Haru ini dipimpin dengan 3 orang anak raja. Yang pertama namanya Mambang Yazid, 2 putri hijau, yang 3 Mambang Kayali atau Mambang Sakti julukannya. 2 pria, yang tengah wanita. Yang wanita ini itulah putri hijau. Jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan Aceh. Mungkin karena berbagai hal dan Aceh tadi untuk memperluas daerah kekuasaannya, si putri menolak. Akhirnya diserang Aceh kerajaan putri. Nah, di dalam peperangan itu kerajaan putri ini mengalami kekalahan. Maka untuk melindungi kakaknya, adiknya yang bungsu tadi, menyatulah sukma atau kekuatannya ke meriam ini. Lalu ditembakkan meriam ini ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Terus menerus ditembakkan, akhirnya meriamnya panas, merah, patah, puntung. Jadi patahan meriam itu terpentalnya ke Sukanalu, dataran tinggi Karo. Di sini kita cuma ada fotonya. Jadi dia posisinya patah, belah 2, ada pelurunya di sana. Singkat cerita, kalah kerajaan putri dibuat Aceh, dibawalah si putri pergi, tapi dia minta 3 syarat. Yang pertama bersih, seperti itu contohnya, seperti popcorn tapi dari padi. Kedua telur, yang ketiga kerenda atau peti kaca. Dapatlah terpenuhi syarat dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu. Dibawa putri hijau ini pergi karena jalan raya belum ada, transportasinya melalui sungai dan laut. Nah, sesampainya di pusat Tasik Jambuaya Aceh Utara, ditebarkan si putri lah syarat berti telur ke laut. Tadi muncullah abang si putri yang Sinaga itu. Disitulah diambilnya si putri, dibenamnya ke dasar lautan bersama dirinya. Hilang atau raiblah si putri di laut Aceh sana. Dan yang sekarang berada di sini, kenapa di halaman Istana Memon, setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi, dari tempat dia perang Delhi Tua dipindahkan kemari. Karena yang menaklukkan kerajaan si putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Gocah Pahlawan. Nah, setelah ditaklukan si Gocah, kerajaan putri hijau ini lalu didudukinya. 5 kali pindah istananya, ikut dibawa pindah juga ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Gitulah sejarah singkatnya tentang Meriam Puntong atau Putri Hijau ini. Apabila ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan ditanyakan. Terima kasih Bu atas penjelasan Ibu tadi. Nah, di sini saya ada beberapa yang kurang jelas. Saya ingin bertanya Bu, mengapa Meriam Puntong harus diletakkan di Istana Maimun? Sebenarnya kerajaannya di Delhi Tua ya. Seperti Ibu katakan tadi, yang menaklukkan kerajaan si putri ini kan Panglima Perang Sultan Aceh. Beliau inilah cikal bakal Sultan Delhi yang pertama. Kebetulan Kesultanan Delhi ini kan ada 5 kali pindah. Nah, jadi di mana pindah, ikut dibawa pindah juga ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Dia tidak ada nggak berhubungan darah. Nah, jadi di mana pindah istananya, ikutlah dibawa pindahnya. Mungkin dilihat Sultan itu ada keunikannya meriam ini ya. Jadi atau istilahnya ada barang antik lah gitu. Nah. Ibu. Oke, terima kasih. Ibu saya kurang lebih 18 tahun memandu di sini. Merangkaplah semua, mandu, merawat, membersihkan. Ini kita lihat kan ada bunga. Ini anggap aja keindahan ya, karena ini tradisi. Kemarin ini ada yang
apa ya, yang nazar, ada yang mungkin dia pernah doa di sini ya, semua dengan izin yang kuasa lah ya, terkabul. Biasanya ucapan terima kasihnya terserah, kalau memang mau tabur bunga boleh, mau ganti kelambunya boleh. Tentu adik-adik tahu ini kan meriam ini kan lubang sundutnya ya. Cara kerjaan tahu ya, didongakkan gini, biasanya dimasukkan peluru dari sana, dimasukkan amunisinya, dibakar gini. Baru dia nembak. Kalau kita tempelkan telinga kita di sini, suaranya itu menimbulkan, sebenarnya kalau secara ilmiahnya bisa suara gaung ya, tapi kalau kita hayati seolah-olah di dalam meriam ini seperti ada arus airnya, seperti kita dalam gua, seperti suasana perang, seperti gendang kata orang. Ini tergantung sugesti kita mungkin ya. Jadi adik-adik boleh dengar nanti apa perasaannya. Di posisi yang gini kita pegang meriam nih gini, ini dingin nih, mau panas mau hujan dia tetap dingin. Telinga kanan kita nempelkan sini gini. Nah, kita hayaki gitu ya. Nah, coba. Oke, itulah guys, tadi udah nanya sama ibu-ibu tentang sejarah Meriam Puntung, dan kita akan melanjutkan ke Istana Maimun.